muslim. Tes 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu hadirin, bagaimana sudah siap untuk menerima ilmu dari para narasumber kita pada hari ini? Siap? Baik, untuk menyegarakan ini kita biar semangat ya. Yel-yel nih. Semangat pagi, jawabannya yes ya. Mohon berkenan jawabannya yes. Bapak Ibu, semangat pagi, yes. Kita ulang lagi ya, semangat pagi, yes. Baiklah, terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah berkenan hadir di acara workshop kita hari ini. Dan saja kebersamaan kita ini akan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita bersama di yang berbasis digital ya. Baik, untuk pelajaran pertama kita akan memasuki sesi yang berjudul pembelajaran literasi digital yang akan disampaikan oleh Ibu Lili Supriya Weni, SIP and Home ya. Pada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya juga ada Mas Eli. Mungkin saya nggak duduk atau di situ ya, saya jalan-jalan aja nggak apa-apa ya, bapak-bapak ibu kalian. Saya nanti saat ini saya hanya sebagai pengantar ya. Puncaknya nanti itu sama beliau-beliau ini. Saya berikan sedikit pengantar bagaimana nanti kita di perpustakaan sebagai pengelola perpustakaan atau guru di tingkat menengah baik atas maupun pertama menghadapi era digital ini. Mungkin Bapak Ibu juga sudah paham ya, mungkin saya rasa Bapak Ibu juga sudah lebih pasti dari saya, tapi makanya seperti yang saya bilang pertama tadi, kita berbagi saja. Saya juga nggak tahu Bapak Ibu juga punya sesuatu yang saya tidak miliki gitu ya. Baik, pembelajaran literasi digital untuk tingkat sekolah menengah. Di
untuk menengah atas, bisa untuk menengah pertama, bisa juga untuk semua perpustakaan. Tapi di sini kita fokuskan untuk perpustakaan sekolah. Ini ada operator ya. Pak Nasrul bisa minta tolong. Maaf nih, Pak Nasrul saya jadi bukannya nyuruh ya, minta tolong. Kata kuncinya minta tolong. Bagaimana sekarang ini kita tidak bisa menghindari bahwa digital itu sudah menjadi apa ya, sudah menjadi bahkan anak yang baru usia 2 tahun itu sudah memahami. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang ada di circle-nya mereka memberikan bijak, bisa memberikan masukan kepada anak kita bijak dalam menggunakan menggunakan jaringan internet itu ya. Nah, kalau nggak ada skillnya kita juga semuanya diterima gitu ya. Jadi memang harus ada skillnya. Lanjut Pak. Sudah pasti kan kalau di perpustakaan itu ada 3 kegiatan utama yang mesti kita lakukan. Kita sebagai pengumpul, tapi di sini kita hanya pengumpul, tapi di sini kita bagaimana kita bisa menyeleksi apa yang sudah kita kumpulkan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak didik kita. Jadi karena kita hanya mengumpul, tapi kita tidak sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Jadi di sini perlu ada pengetahuan, perlu ada keterampilan bagaimana informasi yang sekarang itu ada di mana-mana, semua orang pun bisa mengakses. Tapi bagaimana informasi yang bisa diakses itu kita seleksi sesuai dengan kebutuhan. Jadi intinya adalah informasi itu kita kumpul, tetapi kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, bagaimana informasi kita kumpul itu kita berikan aksesnya kepada anak-anak kita. Kalau di sekolah, kalau perpustakaan tentu di sini perpustaka ya. Kalau di sekolah yang di perpustaka itu bisa guru, bisa pokoknya masyarakat yang ada di sekitar sekolah, guru, pegawai-pegawainya dan tentunya bisa kita. Bagaimana kita sebagai pengelola informasi tadi, profesi ya, pengelola informasi itu bisa memberikan akses kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Terus tujuan yang kedua adalah meningkatkan kemampuan literasi siswa. Nah, ini yang harus kita waspadai. Karena siswa-siswa sekarang itu cerdas. Semua apapun dia bisa akses tanpa ada halangan asalkan punya kuota. Ya, kalau punya kuota harus akses. Tapi kan sekarang jaringan kuota itu bisa dapat dengan mudah, dengan gampang, tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak. Ya, jadi itu sudah menjadi kebutuhan saat ini. Nah, jadi bagaimana dengan adanya akses yang terbuka itu kita memberikan literasi, memberikan skill pada siswa kita, mana yang harusnya diakses dan mana yang seharusnya tidak diakses. Nah, itu yang penting kita tanamkan pada siswa kita bahwa dengan adanya kelimpahan informasi ini dia harus punya skill yang bisa membawa dia nanti ke hal-hal yang positif. Nah, itu tugas kita di sekolah, baik itu sebagai guru pendamping, guru wali kelas, guru mata pelajaran, bahkan juga guru yang mengelola di sekolah yang ditugaskan untuk mengelola perpustakaan. Dan tadi juga katanya ada kepala sekolah juga yang hadir ya, alhamdulillah banget. Bapak kepala sekolah, ibu kepala sekolah bisa hadir, mudah-mudahan nanti bisa dijelaskan. Terus tujuan utama sekolah itu yang ketiga adalah mendukung kreativitas dan pembelajaran terkait. Hanya kita sadari kita sebagai
sebagai orang tua, kalau dari sekolah kan kita sebagai orang tuanya anak-anak ya. Kalau di rumah orang tuanya ibunya. Kalau di sekolah kita adalah orang tuanya, itu bagaimana kita bisa mensupport. Setiap anak itu istimewa. Nggak ada anak yang tidak pintar, nggak ada anak yang bodoh, semuanya istimewa. Anak yang kita yang dianggap orang bisa bodoh pun pasti ada sesuatu yang mungkin kita belum tahu. Nah, bagaimana kita orang yang ada di lingkungan mereka, baik itu guru, usahawan, bagaimana bisa kita melihat menumbuhkan kreativitas yang ada di anak itu. Nah, salah satu tempatnya adalah perpustakaan. Bagaimana mereka di perpustakaan itu bisa belajar, jadi belajarnya itu tidak hanya di kelas, tidak hanya dengan buku pelajaran, tapi juga ditunjang dengan buku-buku atau koleksi-koleksi atau informasi-informasi yang kita rangkum yang sudah kita seleksi itu sudah di perpustakaan. Jadi maaf ya Ibu, ini serasa agak serak-serak basah, agak sedikit seksi soalnya. Baik, nah ini kita lihat apa sih pembelajaran literasi digital saat ini. Nah, pembelajaran literasi digital itu merupakan proses yang penting di era teknologi. Kita tidak bisa menghindari teknologi. Karena memang itu udah zamannya. Waktu zaman kita dulu nggak ada, gitu ya. Zaman saya memahami teknologi itu dulu namanya flash disk, disket. Ya kalau kita bawa-bawa itu kelihatan, gitu ya. Kalau sekarang kan nggak tahu. Karena nyimpannya pakai OneDrive, Google Drive dan sebagainya. Nah itu belum lagi perkembangan teknologi lainnya gitu. Nah, jadi literasi digital ini adalah bagaimana kemampuan untuk menggunakan, memahami dan mengevaluasi informasi dari berbagai sumber digital dengan bijak dan efektif. Nah ini yang susah, karena selama ini orang hanya bisa mengakses informasi, tapi dia tidak punya kemampuan untuk mengevaluasi. Nah ini harus kita bisa pahami bahwa mengevaluasi itu penting sekali ya, karena kita banyak dengar kalau anak kita mirip mendengar informasi siswa begini, siswi begitu, anak sekolah begitu. Itu kenapa? Karena ditemukan informasi yang tidak ada batasnya. Nah kita di sekolah, itulah peran kita sebagai orang yang ada di lingkungan anak-anak itu untuk bisa memberikan skill kepada anak-anak bahwa ini yang harus mereka lakukan, misalnya ketika mereka mengakses informasi, mengevaluasi, dan bagaimana bijak menggunakan teknologi. Apalagi sekarang medsos itu di berbagai platform ya, ada IG, misalnya ada YouTube, ada TikTok. Tapi kalau kita tidak bijak menggunakannya, kasihan anak-anak itu. Soalnya di masa depan ketika dia mencari kerja, itu akan dilihat jejak digital. Jadi kita harus terus menyampaikan kepada mereka, anak-anak itu, hati-hati dalam menggunakan media sosial. Karena itu berdampak untuk masa depannya. Karena ketika orang mau mencari lowongan pekerjaan, nanti akan dilihat ini jejak digital orang ini di mana. Nanti walaupun dia misalnya sudah memiliki persyaratan yang cukup, tapi ketika dia jejak digital yang nggak bagus, itu bisa begitu. Nah, apa aspek yang penting dalam literasi digital? Yang pertama, aspek yang paling penting yang harus kita pahami adalah pemahaman terhadap teknologi. Misalnya, bagaimana memahami kerja perangkat digital seperti komputer, handphone, tablet, dan laptop. Ini harus kita pahami. Karena kalau kita tidak memahami, kita akan kalau anak-anak ini yang lebih paham, terus kita nggak paham. Ya kalau kata orang Minang, takicuan nantaran. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, jadi kita pikir dia belajar aja, taunya dia udah mengakses yang lain-lain. Jadi penting kita sebagai pendampingnya memahami pemahaman terhadap teknologi, bagaimana kerja teknologi itu, bagaimana perangkat digital itu baik komputer, handphone, dan laptop. Itu yang harus kita pahami. Jadi jangan percayakan semua anak-anak. Kita pahami dulu. Jadi nggak gampang kita punya sama anak itu. Terus yang kedua adalah pemahaman digital. Pengamanan digital.
akhirnya akan menjadi kerugian untuk kita. Jadi karena ada orang minta data pribadi, kalau itu belum jelas, jangan sekali-sekali untuk diberikan. Jadi keamanan digital itu perlu kita ketahui bagaimana kita melindungi informasi pribadi dan menghindari keamanan online-nya ya, keamanannya secara online. Nah, karena kan kita saya pernah kejadian, pernah sekali kayak tadi pegang sama anak-anak, terus tiba-tiba minta nomor ininya, dia minta, ternyata dia main game gitu ya, dan game itu minta akses pribadi. Akhirnya nggak boleh. Jadi dan itu harus kita hindari. Kadang-kadang kita terlalu percaya, akhirnya data pribadi kita tersebar. Itu sangat berbahaya sekali. Nah, kita harus memberikan pemahaman ke anak-anak kita, karena memang mereka memang butuh ya, butuh tuntunan dan kita harus paham dulu. Selanjutnya, etika digital ya. Etika digital ini bagaimana kita menggunakan digital itu kan punya etika, ya. Maksudnya walaupun dia semua sudah serba digital, tapi tetap ada etikanya. Ya, tetap ada etikanya. Menggunakan teknologi dengan cara bertanggung jawab dan etis, termasuk menghormati hak cipta dan privasi orang lain. Contohnya kalau di perpustakaan etika ini. Nah, sekarang kan semua bisa diakses. Kalau bapak itu bisa mengakses e-book, jurnal dan sebagainya itu yang tidak berbayar itu bisa kita download aja. Perhatikan hak ciptanya. Ada beberapa file atau artikel yang kita download itu dia tidak boleh disebarkan atau tidak bisa kita simpan kalau tidak ada lisensi hak ciptanya. Jadi perpustakaan juga harus mengerti itu. Tidak semua yang kita download itu kita rangkum, kita jadikan perpustakaan kita, tidak semua. Jadi harus tetap menghargai hak ciptanya. Nah, itu juga kalau salah satu menghargai hak cipta itu adalah misalnya kalau bapak-bapak ibu menulis, membuat artikel baik populer maupun ilmiah, biasanya kalau mengutip itu harus mencantumkan sumber kutipannya. Itu salah satu cara kita menghargai hak orang lain. Itu disebut dengan etika dalam menggunakan digital. Begitu juga menyimpan privasi orang lain. Jadi kita itu sekarang ada undang-undang ITE. Kalau kita menyebarkan informasi pribadi orang lain, kita bisa kena. Kita bisa kena undang-undang ITE. Jadi hati-hati juga kita dalam menggunakan era digital ini. Karena sekarang kan serba gampang. Bisa orang, bisa share lagi, bisa banyak. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu yang kita share itu ternyata melanggar hak cipta. Terus selanjutnya adalah kritis terhadap informasi. Nah, jadi ini adalah aspek yang mesti kita tanamkan dalam diri kita yang nanti bisa kita tularkan kepada anak-anak kita. Nah, yang selanjutnya adalah kritis terhadap informasi, mampu mengevaluasi kekurangan dan kredibilitas informasi yang ditemukan secara online. Karena sekarang kan informasi itu bisa ditemukan secara online. Kita harus kritis. Ini benar nggak informasinya? Sekarang kita terima informasi, langsung percaya aja. Bisa gitu. Harus tahan diri dulu. Jangan langsung percaya. Kalau kata saya itu di kampus namanya tabayun. Tabayun dulu. Jangan langsung dikasih karena saya dapat informasi orang ini begini, langsung kita sebar aja. Nggak boleh. Kita telaah dulu. Benar nggak? Kapan waktunya? Relevan nggak? Sesuai nggak? Karena informasi yang 5 tahun yang lalu dimunculkan lagi saat ini, apalagi menjelang pilkada, ya suka begitu. Jadi kita harus bisa kritis dalam menerima informasi, jangan main terima aja. Memang kita ini adalah pengumpul informasi, wisatawan, guru dan sebagainya itu kita adalah pengumpul informasi. Tetapi setelah dikumpulkan kita harus menyeleksinya. Tidak bisa kita kumpulkan, kita gunakan bisa seperti itu. Harus ada seleksinya sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya adalah kolaborasi digital. Nah, ini perlu ya. Jadi beberapa aspek yang selanjutnya adalah kolaborasi. Kolaborasi itu menggunakan alat digital untuk bekerja sama dengan orang lain dalam mempermudah pembelajaran, dalam mempermudah urusan kita, dalam mempermudah
untuk mempersiapkan siswa kita di era digital. Kita juga nggak bisa memungkiri bahwa siswa-siswa kita ini harus kita siapkan skillnya untuk menghadapi tantangan di era digital ini. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama adalah kita mampu memanfaatkan mesin pencari misalnya seperti Google, ya. Terus untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan misalnya tugas sekolah, tutorial dan sebagainya. Kan sekarang kalau tugas sekolah boleh nih, kalian boleh searching di Google, ya. Nah, mungkin yang sering kita pahami Google, tapi nanti ada yang lebih tepat lagi misalnya untuk mencari informasi supaya mereka nggak kemana-mana. Udah kita kasihkan ini webnya, silakan kamu searching, link-nya ada. Nah, terus yang kedua adalah pembelajaran online. Di kelas online dan berbagai platform dan berbagai aplikasinya untuk program lain. Jadi pembelajaran digital sekolah itu bisa kita memberikan skill kepada anak-anak bagaimana mereka bisa menggunakan Google atau alat unsur lainnya dalam mencari tugas-tugas sekolahnya. Nah, perlu pendampingan atau perlu adanya pendampingan dari guru dan pustakawan di sekolah. Jadi nggak bisa kita memberikan itu, udah kamu searching aja. Sebelum mereka men-searching sendiri, perlu kita dampingi. Perlu. Jadi tempatnya itu di mana? Selain di kelas tentunya, di luar kelasnya atau makannya memberikan skill juga di perpustakaan. Nah, terus misalnya pembelajaran online. Kalau sekarang misalnya hari ini kita tidak bisa pergi sekolah, ada sesuatu, tapi bisa kita menggunakan, kita tetap bisa belajar seperti biasa dengan menggunakan platform misalnya Zoom, Google Meet untuk kita bisa belajar. Nah, itu termasuk dalam pelajaran digital di sekolah. Jadi kalau dulu, misalnya kalau zaman saya dulu, hari ini nggak masuk, kenapa nggak masuk? Ada rapat gurunya, kita libur ya, ya banget ya. Nah, sekarang nggak ada alasan lagi. Ya boleh deh, siswanya libur, tapi tetap belajarnya lanjut melalui platform pembelajaran misalnya seperti Zoom, Google Meet. Jadi mereka kita pantau. Jadi tidak terlalu banyak melibatkan mereka. Itulah gunanya kita perlu memanfaatkan teknologi. Ya, kalau dulu zaman tadi dikit libur kenapa? Gurunya rapat, senang banget. Kalau sekarang bisa tetap rapatnya berjalan, ilmunya belajar juga tetap belajar, bisa dengan menggunakan media teknologi. Selanjutnya adalah komunikasi digital, masih yang tadi Bu. Lagi. Nah, komunikasi digital. Nah, kita juga bisa memanfaatkan era digital ini bagaimana murid dengan guru bisa berkomunikasi tanpa harus ketemu langsung misalnya. Misalnya apa? Dengan menggunakan media sosial, misalnya menggunakan email, WhatsApp. WhatsApp itu juga termasuk komunikasi digital. Jadi sekarang kan semua orang sudah berkomunikasi digital. Tapi yang harus kita pahami, yang namanya komunikasi digital itu harus suka salah kaprah, ya. Kalau ngirim WhatsApp suka dipendek-pendekin, bahasanya beda. Nah, ini harus kita sikapi dengan baik. Terus kadang-kadang memahami WA itu kadang juga terjadi konflik ya. Nah, itu juga harus kita pahami. Komunikasi digital itu memudahkan kita, tetapi kalau kita tidak bijak, bahkan komunikasi digital itu bisa menjadi konflik. Jadi kita juga harus berhati-hati. WA grup, di grup semuanya dibahas. Tahunya nanti dikeluar bahasanya sampai keluar grup. Nah, itu kita juga hati-hati. Jadi apapun bentuknya dalam berkomunikasi kita harus berhati-hati. Apalagi komunikasinya adalah komunikasi digital. Sejak rekamnya ada, jadi berhati-hati. Terus selanjutnya adalah membaca buku digital atau menggunakan e-book. Nah, ini juga bisa kita terapkan di sekolah kita. Mungkin kalau buku secara fisiknya beberapa kemarin kami observasi ke sekolah, mungkin buku penunjang mata pelajaran atau buku paket itu nggak terlalu banyak. Mungkin saya rasa kondisi di sekolah bapak-bapak itu juga gitu ya. Jadi yang banyak dirangkum itu adalah buku paket. Sementara buku penunjang paket itu nggak terlalu banyak. Nah, bagaimana kita mengatasi itu sebagai pengelola perpustakaan atau sebagai orang yang ada di sekolah, baik kepala sekolah, guru dan sebagainya, itu kita bisa menghibur dengan mengakses e-book. Tapi seperti yang saya bilang sebelumnya, dalam mengakses e-book
sebagai manajer. Jadi ibu bapak semua itu adalah manajer. Manajernya apa? Mengelola perpustakaan digitalnya. Ya, bapak ibu mulai tahu link-linknya, terus mengelola ibunya, mengumpulkan dalam satu file, ketika anak-anak mencari, kita bisa sebarkan ke anak-anak. Terus termasuk mengurus basis data. Nah, ini nanti kalau kita ngomong basis data, itu nanti puncaknya sama Pak Nasro, bagaimana nanti kita bisa entry semua data-data kita ke dalam Slim ya. Kenapa namanya Slim? Karena Slim itu yang paling ringan digunakan. Sebenarnya sih banyak ya, banyak banget aplikasi-aplikasi yang tidak berbayar, tapi itu biasanya agak susah menurut saya untuk dipahami. Jadi Slim itu lebih mudah digunakan dan bisa juga digunakan secara bertahap. Jadi nanti bapak ibu semuanya bisa terakhir mendapatkan kesempatan hasil. Misalkan yang telah itu nanti dicoba diinstalkan di laptop masing-masing. Terus misalnya basis data mendukung katalog dan memastikan koleksi literatur terorganisasi dengan baik untuk mempermudah pencarian akses informasi. Jadi manajer perpustakaan universal perpustakawan tadi dia sebagai manajer perpustakaan kita. Bagaimana semua yang itu dia artikan bisa diakses oleh pembaca. Pembaca di sini adalah pemustaka, siswa kita, guru kita, atau tenaga-tenaga pegawai-pegawai yang ada di sekolah. Yang kedua adalah pengumpul informasi. Jadi peran pustakawan sekolah itu yang pertama dia sebagai manajer, yang kedua dia sebagai pengumpul informasi. Pustakawan itu memilih dan menilai sumber daya digital yang relevan, akurat, berkualitas tinggi untuk perpustakaan sekolah. Jadi sekarang itu tidak ada lagi alasan nggak bisa beli buku, walaupun di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 itu disebutkan, nah ini kebetulan kepala sekolah ada nih, walaupun dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun Nomor 43 Tahun 2007 itu disebutkan bahwa 5% dari BOP sekolah itu adalah untuk pengembangan perpustakaan, tapi tidak semuanya bisa berjalan seperti itu. Nah sekarang ya sudahlah, daripada bentrok terus dan tidak bisa digunakan untuk perpustakaan, kita cari jalan lain, yaitu misalnya pengumpulan informasi tadi. Kita memanfaatkan era digital ini dengan mendownload, mengumpulkan dan kita simpan di perpustakaan kita. Gitu. Tapi dengan tetap memperhatikan hak cipta, harus hati-hati. Yang ketiga adalah pendukung literasi digital. Jadi pustakawan itu tugasnya, kalau menurut saya tugas pustakawan itu tidak main-main ya. Dia tugasnya adalah mendukung literasi digital. Jadi bagaimana dia bisa mendukung? Artinya dia juga harus punya skill, sehingga nanti dia bisa mendukung literasi digital. Pustakawan digital berperan sebagai pendukung literasi digital bagi masyarakat di sekitar sekolahnya. Mereka membantu pengguna memahami bagaimana cara mengakses, ya, menggunakan perpustakaan digital dan bagaimana menggunakan secara baik, memastikan aksesibilitasnya dan keterampilan teknologi supaya tidak menghambat para pembaca. Jadi pustakawan saat ini, pustakawan sekolah itu dia harus mempunyai keterampilan bagaimana dia bisa paham teknologi. Itu intinya. Ya, lanjut. Nah, yang keempat itu adalah pustakawan itu dia juga pengajar dan penyuluh. Jadi pustakawan itu walaupun dia yang pustakawan, tapi dia juga sebagai pengajar dan penyuluh. Kenapa dia disebut sebagai pengajar dan penyuluh? Pustakawan digital juga berperan sebagai pengajar dan penyuluh tentang literasi digital, mengadakan pelatihan, sesi edukasi bagi pengguna perpustakaan termasuk di sekolah maupun masyarakat. Jadi dia juga bisa memberikan pelatihan kepada siswanya. Bagaimana siswa ini ketika dia harus berada di perpustakaan, apa yang harus dilakukan? Ini berapa lama Bu? Yang kelima adalah penghubung komunitas. Pustakawan digital berfungsi sebagai penghubung komunitas dengan menyediakan forum diskusi online. Jadi pustakawan itu juga bisa menghubungkan murid dengan guru melalui perpustakaan, menghubungkan komunitas ya, maksudnya berbagai menghubungkan, menyediakan forum diskusi, misalnya guru pengen diskusi dengan
usaha perpustakaan bisa menyediakan promosi online-nya melalui platform misalnya Google Meet, Zoom, mungkin kalau nggak premium dia punya terdaftar, dia bisa menggunakan Google Meet dan sebagainya. Memfasilitasi pertukaran gagasan dan pengetahuan antara anggota komunitas. Jadi di sini misalnya guru dengan pustakawan bisa saling bertukar pemikiran. Jadi pustakawan pun harus bisa menerima masukan dari guru-guru. Karena kan guru-guru yang selalu sama anak-anak di kelas. Kalau kami misalnya guru mata pelajaran biologi, biologi itu ini ada prakteknya juga. Bisa nggak perpustakaan menyediakan ini apa? Jadi harus ada komunikasi antara guru dengan pustakawan. Lanjut. Nah, ini pelayanan bimbingan pengguna atau pustaka yang bisa dilakukan oleh perpustakaan. Yang pertama adalah orientasi perpustakaan untuk siswa baru. Jadi, kadang-kadang siswa baru kalau tingkat SMP dia dari SD, mungkin dia selama ini nggak tahu perpustakaan seperti apa. Nah, ketika dia jadi mahasiswa baru, kita bisa masukkan salah satu kegiatan bagaimana anak-anak itu mengenal perpustakaan ketika dia jadi mahasiswa baru. Jadi kita berikan bimbingan orientasi perpustakaan untuk siswa baru. Terus program pengenalan koleksi khusus, misalnya dengan adanya orientasi itu kita kenalkan ke anak-anak. Oh, kita punya perpustakaan, kita punya koleksi ini. Kalau kamu misalnya kalau kalian gurunya lagi berhalangan hadir, kalian jangan kemana-mana, sini aja sama ibu. Ini ada buku di sini, ini ada ini yang bisa kalian akses. Jadi bagaimana mereka itu mencintai perpustakaan, bagaimana mereka itu senang datang ke perpustakaan. Jadi mudah-mudahan di sini semuanya seperti itu ya. Karena beberapa pengalaman katanya anak-anak itu katanya malas tau perpustakaan, ibunya galak. Tapi saya lihat di sini sih enggak ya. Ibu-ibunya baik-baik semua, bapak-bapaknya baik-baik semua. Terus selanjutnya pelayanan literasi informasi. Nah, kita bisa juga memberikan pelatihan bagaimana cara menggunakan katalog. Nah, kalau rata-rata sekarang katalognya udah online atau masih manual, bapak-bapak? Manual, nggak apa-apa. Kalau masih manual, kita berikan cara mereka anak-anak itu. Ini kalau kalian mau nyari koleksi atau buku, kalian gunakan dulu dari katalog. Jangan langsung gerak. Ini kalau gerak pusing itu kalian membongkar semuanya. Jadi bagaimana kita memberikan pelajaran ke mereka, tahu dulu apa tujuan yang perpustakaan. Misal mencari buku IPS, coba lihat di katalog. IPS di katalog itu ada call number-nya nggak? Ada berapa? Sekian bu, coba kamu catat call number-nya. Kamu cocokkan dengan call number yang ada di buku itu. Kalau sudah cocok, baru kamu ambil bukunya. Artinya kita juga memberikan pelajaran anak-anak itu sabaran. Gitu. Jadi asal ambil aja gitu ya, sabaran, disiplin gitu. Jadi dengan hal-hal kecil kita memberikan pelajaran dulu ke anak-anak itu. Nah, kamu ambil dulu katalognya, ini cara menggunakan katalog ini. Ini katalognya. Kalau misalnya nggak ada katalog kartu, misalnya hanya di buku besar, nggak apa-apa. Coba kamu lihat di buku ini. Ada nggak buku yang kamu cari? Judulnya apa? Pengarangnya siapa? Penerbitnya siapa deh? Kita memberikan pelajaran. Terus selanjutnya workshop cara menilai sumber informasi. Ini mungkin workshop itu bahasanya ketinggian ya. Kalau untuk anak-anak SMP dan SMA, SD dan MTS dan sebagainya, mungkin bukan workshop, mungkin hanya semacam apa ya, semacam orientasi tadi. Bagaimana kita memberikan skill kepada anak-anak itu sumber-sumber informasi yang bisa mereka akses. Lagi, nah ini program pendukung pelayanan itu bisa dibuat di sekolah, bisa dipraktekkan di sekolah. Misalnya pojok kreativitas. Misalnya kalau kita kan perpustakaannya nggak banyak, nggak luas gitu ya, kecil misalnya. Ya nggak apa-apa, satu pojok kita bikin cantik gitu. Kita kasih karpet, kita kasih di sana itu sedikit rak, tapi yang isinya buku-buku yang menarik. Jadi ketika mereka, oh iya ada pojoknya cantik, dia di perpustakaan. Jadi salah satu trik kita bagaimana mereka bisa masuk ke perpustakaan. Saya kemarin ada observasi di perpustakaan SMA. Loh ya bu, ya itu perpustakaannya bisa kayak jadi percontohan ya, nanti tinggal bikin aja pojok bu, pojok baca gitu misalnya, terus dikasih tempat-tempat yang bagus gitu ya, apa yang ini adalah furniture-nya itu aja gitu.
Selanjutnya program literasi baca. Suara sudah mulai. Ya. Nah ini kira-kira yang bisa diterapkan di sekolah ya, program literasi baca. Mungkin kemarin ada juga bilang lomba baca dan sebagainya. Terus buku sekolah ini juga bisa di pelayanan digital dan sebagainya. Lanjut. Nah ini yang bisa nanti ibu bapak bisa akses. Ini paling gampang. Sekarang tugasnya adalah tugas bapak ibu adalah membuka ini. Terus nanti di situ kalau bapak ibu belum terdaftar menjadi anggota perpus, silakan bapak ibu daftar dulu jadi anggota perpus. Nanti kalau sudah mendaftar, kapanpun bapak ibu ingin mengakses buku apapun bisa ada di situ. Nanti bisa bapak ibu download, kumpulkan dan bisa dikasihkan ke anak-anak. Gitu. Silakan dicatat, dan silakan dipoto dan sebagainya. Nah, mungkin itu aja ya dari saya. Mau lanjut apa yang tadi mau dilihat? Nah itu semuanya ada di situ. Bisa, tapi bapak ibu harus daftar dulu ya. Nanti ketika bapak ibu klik, nanti bapak ibu disuruh login dulu. Daftar gampang kok. Masukin nicknya, bikin password, tanggal lahir, alamat dan sebagainya udah jadi anggota. Terus bapak ibu bisa akses kapanpun, buku apapun. Itu yang punya adalah misalkan nasional. Kita udah punya fasilitas dan kita udah punya jaringan. Jadi jangan disia-siakan. Ya. Gratis bisnis, nggak berbayar sedikit pun. Yang penting harus jadi anggota. Silakan habis ini langsung daftar. Baik bapak-bapak ibu, karena keterbatasan waktu, karena masih ada 3 narasumber kita lagi yang akan memberikan ilmu yang tidak kalah menariknya, mungkin teknisnya bagaimana. Mungkin saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Lili yang telah memberikan paparan materinya pada sesi pertama ini. Dan bagi Bapak Ibu peserta workshop yang ingin memberikan pertanyaan, tetapi kita batasi ya, karena waktu kita sangat minim sekali, dengan 1 pertanyaan saja. Boleh silakan Bapak Ibu, 1 pertanyaan saja. Silakan. Setelah paparan materi dari Ibu Lili tadi, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Ada hadiahnya lagi, dari reward ya, jika mau bertanya. Malu bertanya sesat di jalan ya Bapak Ibu. Siapa? 1 pertanyaan saja ya, dari paparan materi yang diberikan oleh Ibu tentang literasi digital. Mungkin silakan Bapak. Baik, terima kasih buat untuk kesempatannya kepada saya. Kita sudah mendengarkan paparan. Jadi ini pertanyaan saya sebagai guru. Itu ada pembahasan tentang pelayanan bimbingan pengguna. Sekali lagi, satu lagi. Di situ dijelaskan orientasi perpustakaan untuk siswa baru. Itu sering saya mendidik siswa saya. Dia sangat buta huruf di sekolah saya. Jadi banyak hal yang saya sampaikan kepada dia supaya dia bisa menangkap huruf, tapi agak susah, mungkin IQ-nya kurang. Jadi mungkin ada solusinya
untuk kesempatan hari ini yang Bapak Ibu atau yang sudah memaparkan untuk materi kepada kami ini sangat bermanfaat supaya kami bisa nanti memaparkan kepada siswa kami. Jadi sering saya untuk beradaptasi kepada siswa saya. Sering pada saat saya jam kosong saya panggil karena dia memang benar tidak bisa membaca sama sekali. Mungkin entah IQ-nya, makanya saya bertanya. Pada saat dia masih kecil mungkin atau kurang pendidikan. Dari TK, SD, sudah masuk SMP. Itu membuat saya heran, kok bisa lulus dari SD ataupun dari TK. Itulah yang menjadi PR saya supaya saya bisa untuk generasi bangsa untuk kedepannya. Tapi doa saya nanti suatu saat dia akan sukses, biarpun dia penangkapannya sangat lambat gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena ini pelayanan bimbingan pengguna. Di situ orientasi perpustakaan untuk siswa baru. Karena pada saat siswa baru kami menerima, kami selalu ngetes. Ternyata entah dari TK, SD, cara untuk memberikan pelajaran kepada siswa mungkin ya tidak terlalu dipergunakan, mungkin bodoh amat. Jadi kalau saya tidak mau siswa saya itu bodoh, saya pengen dia pintar supaya dia ada masa depannya. Saya tidak mau dia job. Itu saja pertanyaan kepada saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Saya coba untuk memberikan sedikit pencerahan ya. Itu tingkat SMP ya Pak? Ya. Oke. Nah itu mungkin bisa menjadi masukan ya, masukan buat perpustakaan dan hubungan. Ternyata walaupun dia lulusnya di KSD, ternyata di SMP juga masih ada yang belum bisa baca. Dan ini mungkin temuan saya juga nggak tahu apakah itu berlaku untuk beberapa anak atau cuma satu anak. Ada banyak anak atau cuma satu anak. Nah mungkin kita nggak tahu ya, kita nggak tahu seperti apa dia dulu di lingkungan dan sebagainya. Tapi yang saya untuk saat ini, saya sampai pada tahapan saat ini bahwasanya saya tidak pernah mau menganggap anak-anak itu bodoh. Ya, saya tidak pernah dulu mungkin saya punya pemikiran itu bodoh amat sih kamu gitu. Tapi sampai saat ini, ketika saya sudah beberapa kali menguji mahasiswa, membimbing mahasiswa, saya bertemu dengan berbagai macam mahasiswa mulai dari yang pinter, kita anggap pinter secara akademik, sampai yang dia ketika ujian skripsi itu saya betul-betul, kamu paham gak yang saya maksud? Menjawab satu kata pun dia susah gitu ya. Artinya apa? Artinya ternyata kita ini kalau ketemu seperti itu artinya kita terpilih untuk bisa memahami. Nah itu yang mungkin yang harus kita memahami. Mungkin anak ini gak bodoh atau apa atau kurang dan sebagainya. Cuma mungkin dia tidak beruntung di masa lalu sehingga dia tidak bisa seperti teman-teman yang lain. Kita nggak tahu seperti apa. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita berempati mendampingi dia. Nah salah satunya mungkin bisa kerjasama dengan perpustakaan. Nanti guru-guru setelah siswa baru itu masuk ternyata ada sekian anak yang tidak bisa baca. Mungkin ini bisa menjadi program perpustakaan. Program perpustakaan bagaimana anak ini bisa kita
bagaimana kita mempersamai ini? Jadi dengan pelan-pelan, itu tidak gampang ya. Saya tuh berapa kali orang-orang kok bisa ya, mahasiswa kok bisa ya sampai ke perguruan tinggi, jangan titipan. Banyak yang berpikiran seperti itu. Tapi ternyata orang yang anak muda itu dia secara akademik itu pintar. Tapi ada sisi lain yang mungkin harus kita pahami. Saya banyak banget beberapa kali mahasiswa-mahasiswa yang punya dan agak sayangnya profi saya selalu mengatakannya ke saya nggak tahu kenapa nih. Katanya gini, kalau sama orang lain saya khawatir ada yang nggak lulus katanya. Jadi kalau sama ibu mudah-mudahan dia lulus. Wah, kenapa? Ya mungkin ya itulah yang saya lakukan. Saya memahami aja. Kalau membimbing anak yang lain misalnya kamu bikin ini sampai tinggal perintah dia bisa lakukan. Tapi kalau sama anak ini saya dulu sama dia. Ini laptopnya, kamu ganti, kamu harus revisi dengan saya. Walaupun memakan waktu lama, tapi itu yang saya lakukan. Mungkin ini bisa juga Bapak Ibu lakukan. Mungkin kalau dengan yang lain sebentar waktunya dia banyak kita. Nah, mudah-mudahan itu yang bisa saya berikan dari Bapak. Ya ini ada sedikit. Ini karena jadi Bapak bisa bagi-bagikan dengan anak yang tadi Bapak sebutkan. Terima kasih ya. Ya. Ini katanya berdiri. Oh iya, ya ini walaupun bukan dilihat dari harganya ya Pak, tapi dari apresiasi karena Bapak sudah menunjukkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus ya untuk Bapak. Bagaimana Bapak Ibu? Semua saja ilmu yang diberikan oleh Ibu Lili Sudria Weni SIP MHAM tentang pembelajaran literasi digital telah menambah wawasan kita tentang bagaimana melaksanakan kegiatan literasi digital. Baik, mungkin kalau seandainya ada yang berkeinginan untuk bertanya tetapi dibatasi waktu, boleh nanti hubungi Ibu setelah jam istirahat atau mungkin dibuka dikasih informasi lewat WA juga ya Pak ya. Nah, boleh. Baiklah, selanjutnya